Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Udah ketahuan cowok ceweknya belum? Belum. Belum. Cewek lah, cewek. Mudah-mudahan ya biar Ya. semangat. Ih, cantik banget nih hari ini nih kelihatan nih. Kan biasa gitu kan kalau cewek, oh cantik banget. Cewek nih. Aja Vincent. Katanya gitu. Aja Vincent ya. Tapi bener kamu cantik banget loh. Thank you. Iya. Thank you. Terusin sama dia. Selamat datang di Indonesia Premier. Gas, gas, gas! Berdua lagi kita. Iya ya. Kita berdua. Udah jarang lengkap nih sekarang nih. Iya, apalagi, wah ini My Own Music. Nggak Makin. lengkap terus sekarang. Mereka udah terpecah kayaknya. Iya, Selmi udah ape. Bukan karena Covid, emang karena mereka nggak dukun lagi. Tuh diganti Jeremy, si Dika, lagi pada Isoma. Jeremy tapi ini kayaknya masih baru-baru dia main bass nih dia. Kenapa? Oh baru main bass? Dulu-dulu dia nggak main bass. Oh dulu dia bukan basis? Bukan. Apa dulu dia? Dia tuh member VIP Pijit Plus Plus dulu. VIP. Oh, member itu VIP. jadi pekerjaan itu? Member VIP itu bukan, dia punya kartu membernya. Gitu. Terus Ya. pekerjaannya itu? Bukan pekerjaan sih, lebih ke hobi ya. Tapi sekarang udah enggak dia. Sekarang Iya, iya. karena terlalu mahal katanya member VIP. Oh. Jadi yang reguler doang dia. Dapat kunci locker sama anduk ya. Enggak, kok lo bisa lebih apal sih? Bisa tahu banget. Diceritain si Jeremy. Oh. Jeremy. Jeremy bener kan? Iya benar. Buat Net Lovers yang belum tahu kalau Net meluncurkan aplikasi baru bernama Netflix. Pelan-pelan, santai. Jadi buat kamu yang pengen nonton Tonight Show dari awal sampai habis, Apis. kamu bisa tonton di Sampai Netflix. habis nggak ada sampai habis sampai sekarang. Iya, Bro. sampai sekarang kamu bisa nonton di Netflix ya. Iya. Jadi nggak cuma itu aja. tuh, Kamera Net Lovers. pindah dong kalau udah gue selesai ngomong pindah. Oke. Ini direkturnya siapa sih di atas nih? Harus diajarin Awe nih, heran. Direktur aja diomelin. Awe sama yang dia. tadi? Bukan itu stand up komedi. Iya. Dan nggak cuma itu aja, buat yang akan nonton Tetangga Masa Gitu, Peristawa dan juga program lainnya bisa juga nonton di Netflix. Saya tuh akan ada juga program-program eksklusif Netverse ya, makanya biar nggak ketinggalan download aja sekarang di App Store dan juga atau di Play Store. Di Play Store sama App Store, satu Android, satu di Apple ya. Iya. Dan ini gratis. For free. Netverse! Prime time all the time. Ini tamu kita artis cantik nih, dulunya ini Ratu Sinetron dan sekarang lagi bahagia karena dia Halim anak kedua. Hamil. Oh, Buntiang ya. Terakhir kesini sama suaminya, inget nggak? Oh iya, Iya kan? si itu. Amar Amar. produser lu. Itu Amar India. Ya ini juga. Nggak tahu. Tanya aja ntar ya. Iya, oke. Amar Zoni India bukan sih? Nah, lu tanya aja nih sama istrinya, ini dia, Iris Bella. Kita dari kemarin udah pernah kesini pada Iya. sama suami. Udah. Iris apa Iris? Iris ya? apa Iris sih waktu itu juga lupa. Iris. Iris. Oh. Iya. Tapi Amar tuh orang India kan? Bukan. Oh. Orang Padang. Oh iya, tapi ada Indianya. Enggak ada. Kakek-kakeknya, bapak Enggak ibunya? ada sih, enggak ada. Apa Kok lu nenek maksa moyang? banget? Nggak ada. Kan kayak orang India soalnya. Amar namanya. Iya, tapi agak kayak orang India ya? Agak sih memang. Iya. Ngomong soal India, kita ngomong sejarah India ya. Nggak usah. Luar Jadi topik Iris ya. ini sudah menjadi artis sejak masih belia sampai sekarang masih tetap eksis. Dan saat ini tapi lebih fokus ke YouTube channel dibandingkan main sinetron. Bener nggak sih? Saat ini sih emang iya. Karena ya lagi fokus ngurus anak aja sih. Pokoknya semenjak pertama kali hamil waktu itu, terus sama suami akhirnya memutuskan untuk udah stop dulu sinetron, Iya. terus ya cari pekerjaan yang lain. Terus kebetulan sekarang ya Kebuntelan. kebetulan sekarang ya fokusnya ngurus anak gitu. Kalau Jadi- YouTube soalnya bisa sambil ngurus anak juga ya. Iya, bisa sambil ngurus. Kalau sinetron Sebenarnya susah dah. mau ngapain kayak mau nyambil setrika Iya, juga. Bisa jadi sambil konten. shoot, jadi Iya. konten Tapi gitu. sekarang anak kedua berarti ini. Sekarang lagi, Isi. lagi isi anak kedua. Wah, selamat. Udah berapa bulan? 4, alhamdulillah. Kapan itu berbuatnya? Nggak usah ditanyain deh. Maksudnya terserah berbuat, dia. kayak berbuat untuk apa? Menyiapkan. Menyiapkan, Apa, anak oh, kedua. iya. Oke. Tapi berarti sinetron berhenti dulu, hiatus atau sampai anak-anak
Sebenarnya sih nggak berhenti syuting juga, kita juga Produksi sinetron masih? Enggak, bukan kan? sinetron sih, kita main film kemarin kebetulan ada film. Oh iya. Kalau film waktunya jelas ya? Lebih jelas gitu. Terus sekarang kayaknya kasihan aja kalau sinetron kan dulu sebelum nikah tuh hektik banget ya gitu. Kalau namanya lagi ratingnya bagus dari pagi ketemu pagi gitu. Kadang suka nginep di lokasi udah pernah ngerasain banget. Kayaknya kalau harus ngikutin itu lagi kasihan anak gitu sekarang. Berarti untuk produksi sinetron bisa dipastikan kalau dari omongan kamu ini akan lama lagi nih ya karena abis ini anak kedua kan. Belum kalau anak ketiga lagi. Iya gitu. Jadi ya mungkin main film yang lain dulu sih, kalau sinetron belum dulu. Berarti Amar juga banyak di rumah berarti ya? Sekarang ngebantu. Kebetulan sih kita lagi ya mencoba untuk ada beberapa bisnis gitu. Apa bisnis apa aja? Kalau aku sih lagi belajar kayak clothing line, terus F&B. Kalau suami lagi belajar untuk bikin ini, ekspor untuk barang-barang UMKM. Iya. Tapi itu kan sebuah keputusan yang cukup besar juga ya, maksudnya. Iya. Ya sinetron duitnya ya jelas, maksudnya bukan jelas, maksudnya ya banyak lah gitu ya. Betul. Nah berarti ya sekarang fokusnya lebih ke, ya tapi YouTube juga menghasilkan kan? Iya. Ya kan so far menghasilkan juga kan? Kalau kangen-kangen acting ya film gitu. Jadi semuanya masih bisa. Atau buat series di YouTube kan juga bisa. Iya, atau bikin podcast kayak Vindes juga kan? Bisa juga. Tapi perubahan seperti apa Iris dari tadi dari belia sampai akhirnya sekarang menikah, punya anak, apa sih perubahan yang lo rasakan lah? Aduh beda banget ya, kalau dulu kan kayaknya fokus kerja aja, terus kan dulu kayak nggak ada waktu lah benar-benar syuting terus sekarang akhirnya menikah, terus kan berhenti, jadi kayak bisa menikmati hidup aja, menikmati jadi seorang ibu gitu, menikmati jadi seorang istri, terus kayak bisa melakukan hobi apapun yang bisa dilakuin sekarang. Menikmati apa yang dikeruk kemarin. Karena kalau nggak dinikmati buat apa coba? Bener banget. Iya. Si Amar sekarang kalau misalnya sama anak gimana dia? Dia tipe ayah yang ini banget sih. Ngomong banget. Terus emang namanya ekstrim ya orangnya ya. Dia kan atlet silat dulunya. Terus Diajarin juga tuh? Jadi kayak ditanamkan dari kecil gitu loh. Kedisiplinannya? Iya kedisiplinannya. Tapi si Burhan juga... Bukan Burhan dong, anaknya bukan Burhan. Amori. So tau. Bukan. Kalau itu sempat dibahas nama anaknya. Airumi Akbar 1453. Itu. Iya yang pakai angka. Pakai angka. Masih inget. Iya dong. Diajarin silat? Diajarin, udah kadang aku suka panik sendiri karena tiba-tiba kalau nggak lihat gitu, dijumpalin, disalto-salto apa anaknya. Tapi anaknya malah ketawa-ketawa aja, ibunya yang malah panik biasa gitu tuh keder. Sekarang umur berapa sih? 1945? 45. 1633. 1453. 14045 ya? 1453. 1453, umur berapa sekarang? Sebentar lagi 2 tahun. Oh udah lumayan, udah bisa diajarin itu. Udah sih, tapi tetap aja seorang ibu kan tetap ngeri ya. Khawatirnya gitu, takutnya kan. Tapi kan Amar tahu lah tekniknya. Iya. Karena dia ngerti kan. Iya. Iris, ada dua perubahan tadi dari menikah sampai punya anak. Apa hal terberat pertama menjadi seorang istri? Kedua, apa hal terberat menjadi seorang ibu? Menurut kamu lah, yang udah kamu rasakan dan alami. Terberat menjadi seorang istri tuh ya mungkin cara mendampingi suami gimana ya. Supaya kan katanya di balik sosok laki-laki yang sukses ada istri yang harus, fondasinya kan istri. Fondasinya, jadi ya kitanya juga harus tetap support gitu kan. Gimana istrinya, gimana suaminya nanti gitu. Itu salah satu yang tersulit. Terus kalau menjadi ibu, ibu sih kayaknya itu jauh lebih sulit daripada menjadi seorang istri. Because you tanamkan sesuatu yang nanti apa yang akan diajari nanti besarnya itu kan tergantung dari kita orang tuanya. Apa yang lo tuai gitu ya. Iya, jadi tapi apalagi, coba kalau sama Amar biasa apa sih yang paling kamu rasain apa ya? Oh gini jadi istri tuh begini. Apa yang selama ini selalu jadi ya ada sedikit masalah tuh biasa gara-gara apa? Masalah tuh paling perbedaan ya. Mungkin kan namanya dua orang berbeda gitu, apalagi dari keluarga yang berbeda. Pas kita kan masih awal menikah juga baru 3 tahun gitu kan. Jadi untuk menyatukan dua visi misi itu agak susah, apalagi ketika punya anak. Karena kan yang satu misalnya Amar maunya begini, sedangkan aku maunya begini. Nah itu kita kadang suka agak cekcok juga. Iya dalam hal mendidik anak lah. Apalagi itu kan harus disesuaikan banget. Namanya kita kan mau bangun sebuah pondasi, nggak mungkin aku lurus misalnya Amar agak belok sedikit nanti kan rubuh gitu. Amar. Iris, kalau yang buat kamu berasa bersyukur banget punya suami
seperti seorang Amar apa? Punya suami kayak Amar tuh kayak benar-benar suportif banget. Terus untungnya juga karena kita sangat amat berbeda, tapi dia tuh kayak bisa menutupi kekuranganku gitu. Terus ya dia orangnya tough, sedangkan aku kayak soft. Jadi kayak menutupi kekurangan masing-masing gitu. Tapi ya yang namanya membangun sebuah rumah tangga itu kan sebenarnya nggak ada hukum pastinya ya. Nggak ada ilmu pasti sakleknya gitu. Iya. Ya kan nggak ada gitu diajar. Karena semuanya learning by doing kan? Betul, Benar, menjadi istri, menjadi orang tua gitu. Harus begini. Mungkin ada Walaupun tips-tips ada bukunya ya. Iya ada tips-tips bukunya apa segala macam. Cuman kan pribadi orang kan beda-beda. Beda-beda. Itu Anaknya dan pun kan beda-beda. Betul. Orang tuanya beda-beda. karakternya beda-beda. Kita semua berbeda, tapi tetap satu jua. Iya, bagus. Enggak sih, gue juga ngerasa gak bagus. Biasa aja. Tapi, Iris. Aduh, masih suka kebingungan. Iris, apa perubahan yang terjadi di diri kamu, apalagi pas udah punya anak ya? Tadi kan kamu jelasin sedikit tentang ya sesuatu yang ya cukup apa, bukan berat, ya tanggung jawabnya kan juga besar banget gitu. Nah yang berubah dari diri kamu apa? Yang paling berasa lah? Selain waktu? Sebenarnya kayak keibuannya itu keluar ya. Mungkin kan dulu kayak merasa masih muda gitu kan, ya egonya gitu. Terus meledak-meledak emosi. Kalau sekarang tuh belajar sabar banget ketika punya anak. Apalagi anaknya tuh laki-laki dan aktifnya tuh minta ampun gitu. Sesuai sama bapaknya gitu. Kadang kayak ngerasa kayak punya 2 bayi di rumah gitu. Tapi dia belajar sabar. Terus belajar kayak apa yang actions aku saat ini tuh akan berdampak kepada anakku nanti besarnya. Jadi harus kayak hati-hati banget dalam bertindak, terus berucap. Terus kalau misalnya ada kesel sama suami aja tuh nggak bisa disampaikan, walaupun mungkin anakku belum ngerti gitu. Tapi kayak jaga banget lah tindakan untuk masa depan anak gitu. Didikan orang tua kamu dulu ini nggak? Termasuk kamu terapkan nggak? Termasuk. Lebih ke mama sih, karena mama kan yang ya single mother dulu ya gitu. Jadi beliau sih ngajarin banyak banget gitu. Keras gak sih ibu sama kamu dulu? Enggak, sama sekali enggak. Enggak, berarti kamu ada kerasnya. Kalau Amar keras gak ke anak? Keras anak. Makanya Suka marahin gak? Kadang Nah itu biasa ibunya tuh kadang-kadang gak terima ya? Kadang gak terima gitu. Kan masih kecil, gak perlu kali pakai kekerasan. Cuman kalau laki-laki kan harus tough gitu, supaya tough. Namanya anak laki-laki kan harus tough gitu. Iya. Kalau aku sih gak tegaannya marahin anak. Gitu ya, sama ya. Tapi ya kadang-kadang harus, karena biar ada sosok yang dia ini juga kan. Seganin gitu ya. Bad cup, good cup lah. Itu Iya. saling backup-backupan lah. Yap. Nah kalau momen breakdown ketika menjadi seorang being a mother. Pernah lo rasain selama 2 tahun ini? Breakdown-nya tuh mungkin ketika anak sakit. Atau tiba-tiba down banget ya. Down banget. Terus ketika ya terjadi sesuatu ya, kayak misalnya tiba-tiba jatuh atau luka atau apa, dan itu tuh rasanya kayak menjadi ibu yang terburuk gitu, kayak what have I done gitu rasanya gitu, padahal sebenarnya ya you make mistakes gitu kan, tapi di situ tuh ya serasa down. Pernah ada banget. kejadian apa, Riz? Ya pernah sih, kayak meleng dikit terus akhirnya anaknya jatuh gitu, tapi agak malu ceritanya. Tapi gitulah, pernah kecelakaan. Amarnya marah gak kalau kayak gitu? Marah. Tapi itu kan proses tumbuh kembang anak Iya ya. sebenarnya, tapi abis itu suami minta maaf sih gitu kan. Ya namanya kita new parent kan, sama-sama lagi belajar. Proses anaknya, proses orang tuanya sama-sama berproses. Iya sih. Vincent udah berpengalaman banget ya. Iya, Tapi banyak tapi dia masih terus belajar. Iya pasti. Belajar ke gue lagi. Iya sama siapapun belajar bisa kita ya kan. Nah selain menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, kekhawatiran atau ketakutan yang lo sering alami apakah anak? Terhadap anak. Overthinking gak sih? Kadang overthinking, apalagi sekarang tuh kan iRumi tuh aktif banget. Udah gak bisa diem gitu. Di rumah tuh harus dijaga setiap sudut-sudut yang tajam atau apapun tuh harus benar-benar dijaga. Terus sekarang tuh dia lagi seneng banget kalau misalnya ada bullpen atau ada pensil laying around somewhere gitu, pasti dia coret-coret itu tembok. Kadang-kadang kita tuh ngeliatnya risih banget. Udah gitu pas habis coret-coret tembok tuh pegang-pegang. Terus lagi suka banget megang muka, terus megang-megang masuk ke mulut. Kan kadang belum tentu tangannya bersih, namanya anak kecil nggak tahu ya gitu. Sempat lihat di medsos gue tuh juga tuh, sempat viral juga kan? Ya kan? Iya, jadi aku tuh sempat upload foto. Terus orang-orang pada gagal fokus sama pipinya anakku, kok merah-merah katanya gitu. Mungkin alergi atau apa, mungkin gara-gara megang tembok itu gitu. Oh megang tembok terus mungkin alergi. Mungkin ada bakteri di temboknya gitu. Wah sama banget tapi coret-coret tembok terus megang-megang. Bener sempet kena alergi juga kalau anak gue beneran ya. Sampai gue pusing ganti cat tembok terus tuh. Aduh
Kesel deh gue. Kalau itu sih beda cerita lah. Emang dasar lo nya aja nggak mau tekor ganti cat rumah. Udah, kalian tidak usah khawatir. Saya punya solusinya. Solusinya jadi temboknya itu dirubuhin. Jadi anaknya nggak bakal pegang tembok. Kalau gitu ini nggak masuk dong. Oh iya. Ini masukin. Oke. Udah, kalian nggak usah khawatir. Gua punya solusinya. Sebentar Apa ya. tuh? Sebentar. Nih. Wah. Nih. Iris, Desta, saya kasih tahu cat andalan saya dari dulu. Kansai Property, cat anti kuman dan bakteri. Teknologi silver ionnya efektif banget melawan kuman dan bakteri sehingga aman untuk keluarga. Tuh. Oh gitu ya, aku baru tahu. Oh, Iris baru tahu. Iya bener, Iris. Udah gitu banyak juga varian warnanya, jadi bebas pilih deh. Iya. Tapi Vincent, menurut gue lo keterlaluan sih. Kenapa? Kenapa lo baru kasih tahu gue sekarang? Tau gitu mah, gue gak usah ganti-ganti cat rumah mulu. Gue kecewa sama lo Vincent, jujur. Wah, ya selama ini kan lo nggak pernah ngeluh masalah cat. Ini Iris cerita baru lo ungkapin. Ngeluhnya masalah lain. Ya kan? Udah deh, ganti cat rumah biar tenang dan anak lo bisa main dengan nyaman. Ya udah oke Vincent, kalau gitu besok gue borong semua, langsung gue ganti seluruh rumah gue yang gede banget itu ya. Wah, sombong. Pakai cat Kansai Property. Makasih bro infonya bro. Iya loh, makasih ya Mas Ya. Vincent. Ininya infonya. Saya taruh situ dulu ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nih, taruh sini dulu. Jangan kayak iklan banget Vincent. Enggak. Tada. Sep. Misi. Wah, ini sih thank you banget ya Mas Vincent, udah pasti kayaknya Sama-sama. cat rumahku semuanya langsung diganti sama Kansai Property. Mantap. Kebayang sih ruangan bermain anakku pasti akan lebih indah, Ya. apalagi dengan teknologi silver ionnya katanya ampuh melawan kuman dan bakteri pula kan. Betul. Jadi pasti keluargaku aman, terlindungi, dan pipi anakku nggak akan pernah merah-merah. Betul sekali. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya. Langsung aja ganti catnya pakai cat Kansai Property. Kita balik lagi ke peran seorang Iris sebagai ibu dan istri. Nah, kita balik lagi nih. Oke, tadi kan udah ngomong soal kalau bersyukur banget punya seorang Amar gitu. Sekarang ngomongin kehidupan lah. Apa yang kamu syukuri dalam kehidupan kamu saat sekarang? Luar biasa sih sekarang kayak merasa banyak belajar dari akhirnya menikah gitu kan. Menikah juga banyak ini ya ujian juga, soalnya waktu itu kan sempat hamil, and then keguguran, jadi sempat ngerasain kehilangan gitu, terus ngerasain akhirnya dapet anugerah lagi, dikasih anak lagi, alhamdulillah. Dikasih kepercayaan lagi ya? Dikasih kepercayaan lagi, hamil lagi gitu, jadi senangnya luar biasa dan kayak lebih bisa bersyukur gitu atas semuanya tuh kayak, ya semua tuh cuman kita dititipin semuanya dan balik lagi nanti akan, kalau saatnya harus pergi ya nanti akan pergi, jadi kalau saat yang sekarang kita miliki tuh, kita harus bersyukur banget dan ya semuanya lah. Bersyukur dan ikhlas. Betul. Wah, Desta punya pesan untuk ini. Pesan yang bagus sekali yang selalu dia katakan kepada orang-orang yang selalu punya dengan masalah kehidupan. Bagaimana Desta? Dalam kehidupan mungkin kita mengalami banyak masalah ya. Seperti pipi anak merah-merah. Pakailah Kansai Property. Enggak dong, beda. Hah? Itu lebih bagus bro. Lebih bagus. Karena ada duit. Kalau gitu thank you, terima kasih Iris Bella. Thank you, Iris Bella. Salam buat Amar ya. Thank you. Sehat terus buat Debaynya ya. Jadi Lancar sampai hari H-nya nanti. Amin. Nah, udah ketahuan cowok-ceweknya belum? Belum. Belum. Cewek lah, cewek. Mudah-mudahan ya biar Ya. Ih, cantik banget nih hari ini nih, kelihatan nih. Kan biasa gitu kan kalau cewek, oh cantik banget. Cewek nih. Ayo Vincent. Katanya gitu. Bisa aja Vincent ya. Bener kamu cantik banget loh. Thank you. Iya. Thank you. Terusin sama dia. Oke, sukses terus dan semakin harmonis dengan keluarga kecilnya. Amin. Kita ketemu lagi Tonight Lovers di Tonight Premier. Gas, gas, gas! Dalam hatiku, jangan pikir aku kan mencinta, kurang mengagumi, hanya memuji. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premier yang dipersembahkan oleh